Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita Pendragon. Langsung aja ya ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Gubernur Count Segunda dan Vincent merencanakan sesuatu yang buruk kepada Eren dan Pangeran Ian. Mereka akan menggunakan jasa dari Dark King. Scene pun berpindah ke tempat Eren. Ia sedang minum sambil menatap langit. Lalu Pangeran Ian datang menghampirinya. Eren lalu berkata, sepertinya suasana dari hati Pangeran Ian tidak terlalu bagus. Dengan ngegas, Pangeran Ian pun membenarkannya. Ia berkata, dialah yang mengundang para gadis-gadis itu. Namun, Erenlah yang mendapatkan semua perhatian mereka. Eren lalu menjelaskan bahwa dirinya sudah menikah, jadi dia tidak peduli akan hal seperti itu. Tapi Pangeran Ian malah berpikir yang aneh-aneh. Dia berpikir bahwa Eren dan Soul memiliki hubungan asmara. Eren pun sontak terkejut mendengar hal itu. Lalu ia meminta Pangeran Ian untuk fokus ke tujuan mereka. Pangeran Ian lalu berkata bahwa Gubernur Count Segunda dan Ibu Geoffrey adalah saudara. Eren lalu berkata, jika mereka dalang dari semua ini, mereka pasti akan melakukan sebuah gerakan sekarang. Contohnya membunuh Pangeran Ian. Mereka pun akan menjadikan hal ini sebagai umpan untuk memancing keluarnya musuh. Pangeran Ian sedikit heran dengan Eren. Karena dengan sedikitnya informasi, Eren bisa mengetahui pelakunya. Scene lalu berpindah ke sebuah bar. Bar itu bernama Archipelago Orca, di mana di bar itu berkumpul orc bajak laut. Dan ternyata di dalam bar itu terdapat Vincent yang sedang berbicara dengan seseorang. Pria itu memiliki tubuh yang besar dan ditemani oleh satu orc Rathuin. Pria itu lalu bertanya apa yang diinginkan oleh gubernur. Lalu Vincent menjawab bahwa gubernur ingin pria itu mengatasi kucing dan anjing. Maksudnya anjing sama kucing di sini tuh Eren sama Pangeran Ian ya. Lanjut. Pria itu terkejut mendengar perkataan Vincent. Lalu Vincent berkata bahwa gubernur tidak suka ada yang mengintai, apalagi pengintainya berhubungan dengan kerajaan. Pria itu lalu memuji keberanian dari Vincent yang masih tetap tenang di depannya dan di depan orc Rathuin juga. Vincent lalu memberikan rinciannya bahwa 3 hari lagi Eren dan Pangeran Ian akan diundang ke rumah gubernur. Pria itu pun menerima pekerjaan dari gubernur. Tapi Vincent tiba-tiba bertanya sesuatu yang sensitif. Ia bertanya, "Apa kau manusia?" Sontak pria itu pun terkejut. Ia langsung berdiri dan mengeluarkan aura kekuatannya. Vincent menjadi gugup. Aura apa ini? Aku jadi sulit bernafas. Bagaimana menurutmu, manusia? Lalu pria itu membanting Vincent dengan sangat keras sampai Vincent terjatuh. Tapi Vincent masih bisa berdiri kembali. Tiba-tiba pria itu sudah berada di belakang Vincent. Ia mengagumi Vincent yang masih bisa berdiri. Lalu pria itu memanggil orc Rathuin. Dia berkata kepada orc Rathuin bahwa kita akan makan daging orc, sementara dia akan mengurus kucing dan anjingnya. Sambil mengeluarkan aura kekuatannya, pria itu berkata akan membunuh mereka semua dan memakannya. Bila hal itu, Vincent merasa bahwa pria itu bukanlah seorang manusia. Dan ternyata pria itu adalah putra kedua, salah satu dari 5 duk di kerajaan Arangis. Sang penguasa lautan naga, penguasa dunia bayangan kota Leus, sang Dark King, banyak banget anjir sebutannya, yaitu Toleo Arangis. Scene pun berpindah ke tempat Eren, di mana Sir Kilian datang dan berkata bahwa mereka menerima undangan dari Gubernur Count Segunda. Eren pun menyadari bahwa kesempatannya telah tiba dan Pangeran Ian akan mengikuti alur yang mereka inginkan. Tapi saat mendengar nama Gubernur Segunda, ibu Eren menjadi agak khawatir. Kayaknya ibunya Eren ini ada masalah sama bapak-bapak itu ya. Melihat ibunya yang khawatir, Eren pun meminta ibunya tetap di villa dan beristirahat. Ibu Eren lalu berterima kasih kepadanya. Eren juga meminta Soul untuk menjaga ibunya. Scene pun berpindah ke tempat Gubernur Segunda, di mana ia sedang mengadakan sebuah pesta. Lalu datanglah rombongan Eren dan Pangeran yang menarik semua perhatian. Semua tamu pun menghampiri mereka dan bercakap-cakap. Tapi tiba-tiba dari belakang, orc Karta marah-marah. Di sampingnya juga terdapat Elkin. Karta marah-marah karena Eren berkata, mereka akan mendapatkan sesuatu yang menegangkan. Tapi menurut Karta, di tempat ini hanyalah terdapat babi-babi yang kecil. Karta juga berkata bahwa ia ingin bertarung dengan para orc Rathuin itu. Lalu Vincent datang menyambut kedatangan mereka. Dia pun mengenalkan dirinya kepada Eren. Eren menyadari bahwa Vincent mengeluarkan sebuah aura. Aura seperti itu hanya dapat ditemui di kesatria yang tangguh dan kuat. Eren lalu mengalihkan pandangannya agar Vincent tidak curiga.
Vincent lalu membawa rombongan Eren untuk masuk ke dalam. Ternyata di sana sudah terdapat Gubernur Sukunda yang menunggu kedatangan mereka. Ia lalu menyapa Eren dan Pangeran Ian. Tapi ada yang aneh dengan gelagat gubernur itu. Eren pun menyadarinya, tapi Eren masih diam. Lalu Gubernur Sukunda bertanya kepada Eren, di mana Duchess, yaitu ibu Eren. Eren menjawab bahwa ibunya sedang tidak baik-baik saja, dan ia meninggalkannya bersama adik kecilnya di villa. Gubernur lalu berkata bahwa ia akan menjenguk Duchess nanti, tapi Eren langsung menolak usulan tersebut. Gubernur pun langsung meminta mereka untuk menikmati pestanya. Eren lalu berbicara kepada Pangeran Ian. Eren berkata bahwa Gubernur Sukunda pernah melamar ibunya, namun ditolak. Tapi setelah 20 tahun, ia masih berusaha melakukannya. Eren juga bertanya tentang Vincent. Lalu Pangeran menjelaskan bahwa Vincent merupakan tangan kanan dari Gubernur. Dia datang di kota Leus 2 tahun yang lalu. Ia juga melakukan pekerjaan kotor untuk Gubernur Sukunda. Mendengar itu, Eren menjadi sangat serius untuk memecahkan masalah ini. Pangeran lalu berkata untuk tidak terlalu serius dan nikmati pestanya dulu. Di sisi lain, Toleo mulai melakukan aksinya. Ia membantai semua penjaga di depan, dan dia akan masuk ke dalam pesta. Sin pun berpindah ke tempat Gubernur Sukunda. Dia sedang berbicara dengan Vincent tentang rencana mereka. Vincent merasa bahwa Eren telah mengetahui rencananya. Dia merasa Eren bisa menjadikan kesatria dari Valvas dan Orc menjadi sekutunya. Tidak mungkin dia tidak tahu apapun. Gubernur Sukunda pun menenangkan Vincent. Dia berkata bahwa Eren dan Pangeran akan diurus oleh Toleo, dan kesatria Valvas itu pasti bisa ditangani oleh Vincent sendiri. Gubernur lalu bertanya bagaimana pertemuan Vincent dengan Toleo. Vincent lalu berkata bahwa Toleo adalah seorang monster dan manusia biasa tidak akan bisa menang melawannya. Gubernur Sukunda pun menjadi sangat senang. Dia yakin rencananya akan berhasil. Toleo dan Orc Ratuen datang menerobos ke dalam pesta dengan menjebol jendela. Bersama Orc bawahannya, ia membantai para tamu dengan beringas. Gubernur menjadi terkejut karena menganggap Toleo terlalu berlebihan. Vincent pun menenangkannya dan berkata, semua sesuai rencana dan tidak akan ada yang mencurigai Gubernur karena ini. Ia pun akan memulai pekerjaannya. Wanita mencoba melarikan diri, namun Toleo datang dan menghalangi mereka. Lalu ia mengeluarkan aura yang membuat para wanita itu sulit bernafas. Luna pun menyadari bahwa aura ini sama dengan aura yang dikeluarkan Orc Kata saat Eren dulu melawannya, yaitu Orc Fear. Saat Toleo akan menebas Luna, Eren datang dan menahan pedang Toleo. Para wanita pun menjadi sangat lega melihat kedatangan Eren. Toleo pun memuji keberanian Eren yang berani datang kepadanya. Namun ternyata Toleo lah yang terkepung. Dari sisi atas terdapat Pangeran Ian, dan di bawah terdapat Orc Kata dan Elkin yang datang membantu. Toleo pun tersenyum dan mengeluarkan auranya. Ia masih percaya diri dapat mengalahkan mereka. Toleo pun mengumpulkan kekuatan di tangannya dan menyerang Eren. Dan Eren berhasil menghindar, tapi serangan dari Toleo membuat tangga yang dipijak mereka ambruk dan membuat mereka semua terpisah. Orc Kata dan Elkin di bawah akan menghadapi Orc Ratuen bawahan dari Toleo. Dengan sangat membara, mereka pun menyerang kumpulan Orc tersebut. Sementara di atas, Eren dan Pangeran Ian akan menghadapi Toleo. Pangeran Ian pun akan melawan Toleo duluan, pun mengeluarkan auranya untuk bertarung. Melihat itu, Eren menjadi khawatir dengannya. Namun Putri Ingrid menenangkan Eren. Dia berkata bahwa kakaknya bukanlah manusia biasa. Pangeran Ian pun memulai serangannya, tapi berhasil ditahan oleh Toleo. Mereka pun saling menebas dengan pedang mereka. Pangeran Ian merasa bahwa Toleo hanya menangkis serangannya saja. Melihat pangeran yang lengah, Toleo lalu memanfaatkan itu, lalu menahan pedang dari Pangeran Ian, dan dia siap menyerangnya dengan serangan yang dikumpulkan di tangan satunya. Saat itu akan terjadi, Eren datang dan menyelamatkan Pangeran Ian. Ia menebas Toleo, tapi berhasil dihindari. Eren lalu mengajak bekerjasama kepada Pangeran Ian untuk menghadapi Toleo. Serangan Eren tadi berhasil melukai wajah dari Toleo. Toleo pun menjadi terkejut karena sudah lama ia tidak terluka saat bertarung. Dia pun akan menargetkan Eren terlebih dahulu untuk dikalahkan. Toleo lalu mulai serius untuk menghadapi mereka. Ia mulai menggunakan pedang dan perisai. Sin berpindah di sisi Elkin. Dia yang akan menuju ke atas untuk membantu Eren. Tiba-tiba dari belakang terdapat seseorang yang mencoba menyerangnya. Namun Elkin berhasil menghindari serangan tersebut. Elkin lalu membalas serangan pria tersebut, yang membuat senjata pria itu terlepas dari tangannya.
Elkin lalu menyadari bahwa Vincent lah yang menyerangnya. Elkin berkata bahwa kesatria dari Valvas tidak akan melupakan aura dari warrior yang pernah mereka temui. Dengar itu, Vincent menjadi terkejut. Dia akan menyingkirkan Elkin terlebih dahulu. Mereka pun mulai menyerang, tapi Shin berpindah ke sisi Eren lagi. Eren dan Pangeran Ian mulai melakukan serangannya. Posisi mereka terjepit karena Karta tidak bisa membantu Eren. Ia sedang menghadapi Old Ratwin dan Elkin sedang menghadapi Vincent. Eren dan Pangeran Ian menghadapi Toleo dari dua sisi. Namun Toleo berhasil menahan serangan mereka. Serangan mereka masih bisa dihindari oleh Toleo. Dengan cepat, Toleo berpindah ke belakang Pangeran Ian dan menyerangnya. Pangeran Ian sempat menahan serangan tersebut, namun akibatnya pedangnya menjadi hancur. Toleo pun mengalihkan perhatiannya kepada Eren. Saat Toleo akan mengayunkan pedangnya, Pangeran Ian menahan tangan Toleo dan meminta Eren untuk menyerangnya. Namun saat Eren akan menyerang, Toleo berhasil memutar tubuh Pangeran Ian, lemparkan tubuh pangeran itu kepada Eren. Lalu dengan sangat keras Toleo menghantam tangan dari Eren hingga Eren terpental cukup jauh. Lalu Toleo membuat Pangeran Ian tak sadarkan diri. Elkin yang menyadari keadaan Eren berusaha membantunya, tapi Vincent terus menghalangi Elkin. Ia berkata dia tidak akan membiarkan Elkin lewat dengan mudah. Toleo yang merasa sudah menang pun akan menghampiri para wanita. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat Eren masih bisa berdiri, walaupun luka di tangannya sudah parah. Sambil berusaha berdiri, Eren berkata kepada Toleo bahwa dirinya pernah membunuh sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari Toleo. Toleo pun menjadi kebingungan dengan maksud Eren. Eren lalu bergumam, mungkin Toleo memang kuat, tapi Toleo bahkan tidak sekuat Raja Troll yang berhasil meratakan setengah satuan iblis. Karena itu juga Raven mendapatkan tubuh immortalnya. Toleo merasa terkejut karena seharusnya tangan kanan Eren tidak bisa digerakkan, tapi Eren masih bisa menggerakkannya. Putri Ingrid lalu menanyakannya kepada Airin, apakah Eren pernah mengalami situasi yang seperti ia katakan. Namun Airin berkata bahwa Eren sama sekali tidak pernah mengalami situasi tersebut. Toleo lalu menyerang Eren, namun dengan cepat Eren berpindah ke belakang Toleo dan menyerangnya. Tapi Toleo berhasil menahan serangan tersebut dengan perisainya. Lalu ia menghempaskan Eren dengan keras. Eren menyadari bahwa Toleo menutupi pergerakannya dengan perisai. Mengetahui trik tersebut, Eren dengan mudah menghindari semua serangan Toleo. Eren lalu berkata bahwa teknik berpedang Toleo adalah teknik pedang rancuan. Sedikit info, rancuan adalah kota yang dibangun di atas laut oleh dwarf kuno. Namun beberapa tahun yang lalu, kota tersebut berhasil dikuasai oleh orc dan sekarang kota tersebut menjadi kerajaan orc yang terbesar dengan sedikit penemuan dari archipelago dan perisai yang dibuat dwarf. Mereka lalu membuat teknik pedang yang unik seperti yang digunakan Toleo. Dan teknik yang digunakan Toleo untuk memutar tubuh pangeran persis seperti yang digunakan Elkin pada Sir Kilian waktu itu. Kembali lagi di kondisi pertarungan, Eren berpikir bahwa mungkin Toleo terlahir dari campuran orc dan manusia. Toleo pun mulai merasa terpojok oleh Eren dan kawan-kawannya, dan ia menyadari bahwa Pangeran Ian belum benar-benar mati. Demi ambisi sang ayahnya, Toleo pun harus mengakhiri ini semua dengan cepat. Toleo lalu berbicara sebentar kepada Eren. Ia awalnya memuji Eren yang bisa menghindari serangannya. Namun, Toleo lalu melihat ke arah pangeran. Ia pun berlari ke arah Pangeran Ian. Ia akan mengakhiri Pangeran Ian terlebih dahulu. Saat ia akan melakukannya, Pangeran Ian pun tersadar. Pangeran Ian mengambil pecahan botol, lemparkan pecahan botol tersebut ke mata Toleo. Sontak, Toleo pun melepaskan genggamannya dari kaki pangeran. Lalu dari belakang, Eren datang dan menyerang Toleo dengan kekuatannya. Terjadi ledakan aura yang sangat kuat.